Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih kita, masih berkenaan dengan rukun salat ya. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan sujud. Sudah sampai di pembahasan terkait dengan sujud. Kita masih lanjut di sujud tentang pembahasan yang pertama kita sampaikan pada malam hari ini adalah tumakninah pada saat sujud. Nah, bagaimana ininya? Tumakninah ini. Maka apa yang disampaikan bahwasanya wajib bagi orang yang melakukan atau melaksanakan sholat itu tumakninah pada saat sujud. Sebelum mungkin sudah sering atau beberapa kali disampaikan kadar tumakninah itu dengan apa? Dengan minimal satu kali bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu yang dikatakan tumakninah. Jadi itu untuk mengukur tumakninah atau tidak tumakninah itu adalah bacaannya membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimal sekali. Kalau baca tasbihnya tidak sampai sempurna ya, kamu dewek bingung bacanya jadi, berarti sudah tak usah bertanya lagi. Artinya kita sudah dapat mengintrospeksi atau dapat memberi penilaian sendiri solat kita seperti apa. Tak usah kita berkelit, itu urusan Allah Ustaz, nerima tak nerima. Ya benar. Tapi bagaimana Allah nak nerima? Kamu baik maconya beda sempurna begitu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau a'la wa bihamdihi tadi beda. Tak dapat gitu. Suara. Ujungnya sus. Iya, akhirnya bagaimana akan mendapatkan pengaruh dari salat? Atharus shalah. Pengaruh dari sholat tersebut. Nah, maka tumakninah itu menurut jumhurul ulama dia fardu ya, fardu. Namun menurut mazhab Hanafi dia wajib. Kok bisa berbeda? Karena mazhab Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Apa bedanya? Kalau mazhab Hanafi yang dikatakan fardu itu apabila dalil yang digunakan adalah dalil qat'i. Dalil qat'i. Dalilnya tak perlu penjelasan, tak perlu penafsiran, tidak perlu ya interpretasi ya. Tapi kalau dia wajib, yang digunakan dalilnya adalah dalil dhanni. Dalilnya dhanni. Apa dalil dhanni? Dalil yang masih membutuhkan penafsiran. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur selain mazhab Hanafi bahwa fardu dan wajib itu sama. Ya fardu ialah wajib, wajib ialah fardu. Itu mazhab jumhur selain Hanafi. Apa hadisnya? Hadisnya apa? Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga mendapatkan tumakninah pada saat sujud. Itu dalilnya. Itu dalil.
Kama yajibu 'inda Syafi'iyah, seperti yang diwajibkan menurut mazhab Syafi'i, ayyanala thaqlu ra'sahu mahallu sujudihi. Ya. Atau dalil yang lain, idza sajadta famakkina jubhataka. Jika engkau sujud, maka pastikan apa? Keningnya ini kena. Jadi kalau memastikan, artinya kalau kening beda sampai ke tempat sujud ini, berarti itu jangankan nak tumak nina. Ya, ngapa kening beda sampai? Ya. Kening beda tak sampai. Bagaimana kita nak ngatakan tumak nina kalau ini beda kena gitu kan? Lah iya. Tak sempat nempel gitu. Lumlah nempel lah dangkat. Ya, itu. Jadi pastikan bahwasanya pada saat sujud kening kita ini menempel di tempat sujud. Kaki hitam Ustaz, ya tidak masalah hitam. Ya, karena memang ada jenis-jenisnya, Pak. Iya karena mungkin kulitnya tipis. Teman tergesek hitam. Ada yang lagi gesek tidak hitam-hitam juga. Jadi, iya tak ngerti kan? Ini baik, bukan ini kategori asarus sujud, ndak. Bukan ini masuk kategori asarus sujud ya. Ya mungkin tadi ada orang itu kan yang memang kulitnya sensitif, tidak bisa kena benturan-benturan dikit baik langsung berubah. Ada yang tidak sensitif, mau gola dintuk kama itu masih tidak hitam-hitam. Jadi jangan, bukan berarti ini tanda oi kening kamu tuh hitam, jangan banyak sujud kamu tuh. Tidak mesti juga. Tidak mesti juga. Nah itu. Nah maknanya apa? Ayyatahamila bihaitsu law furida tahtahu qat au hashish la nakbas. Jadi seperti jikalau apa katanya, walaupun yang di tempat kita ini tempat sujudnya itu terbuat dari kapas, ya, katun sekalipun, ataupun tempatnya rumput, la nakbas, ya. Maknanya boh, artinya tempat kita ini walaupun di situ ada terbuat dari kapas, maka harus tetap ada bekas tempelannya tadi. Minimal apa? Wa dhahara atharahu fi yadihi. Ada bekas yang menempel atau bekas tangannya tadi itu. Ada kalaupun tidak keningnya, tapi minimal bekas tangannya nempel. Itu artinya memang tumak nina. Berarti apa arti tumak nina itu? Dilamokan dikit. Dilamokan dikit. Itu namanya tumak nina. Kalau tempat misalnya tadi bergerak beda tempat tadi itu, berarti itu sudah termasuk tidak dikategorikan tumak nina. Iya. Jangan dakwah itu tuh. Tersenggol dikit deh. Ya. Nah itu. Kemudian bagaimana sunnah pada saat kondisi atau posisi sujud menurut jumhur, ya. Yang pertama adalah ayyadha'al musalli 'alal ardi rukbatayhi, meletakkan apa? Kedua lututnya di al-ard, di lantai. Kalau kita sholatnya ini ada ini, berarti letakkan di lantai. Awalan, yang pertama itu lutut. Kemudian summa yadaihi, kedua telapak tangan. Summa juhbatahu wa anfahu. Ini baru ini. Coba kita praktekkan dikit. Pertama sujud itu apa yang harus diinikan?
Yang pertama lutut. Berarti kalau lutut ini, Pak. Ya. Nih. Lutut ya. Ya kalau baik tak tahu lutut. Iya. Apa? Jengku. Jengku itu bukannya sini. Oh, siku ya. Ya, jengkunya. Lutut. Kemudian tangannya. Nah, baru hidung. Ya. Jadi lutut. Jadi kalau sini kan Allahu Akbar tadi, mulanya mana? Lutut. Nah, kedua tangan. Ya. Baru itu. Itu. Apa? Lututnya kenyot, main ini dulu. Jadi, karena tak apa-apa, lutut kenyot kan. Tak baca dua-dua sekaligus. Ya karena yang dihadapi ini, mohon maaf, karena yang dihadapi ini rata-rata adalah yai-yai. Yai-yai ini lututnya kenyot galau memang. Lah setengah abad lebih kan. Nah, jadi lutut dulu. Kalau kenyot tak apa-apa, mungkin dia agak ini dikit misalnya, nulu yang ini jadi, tapi lutut. Ya, itu yang pertama itu posisi. Nah, pada saat dia sujud. Nah, setelah dia sujud, bangun kan? Nah, bangun. Kita jelaskan dulu. Yang diangkat apa? Yang pertama adalah diangkat kepala dulu. Diangkat kepala dulu. Waktu dia habis sujud, bangun kan? Bangun, kepala yang pertama diangkat. Kemudian barulah kedua tangan, barulah terakhir lutut. Nah, kalau tadi apa dulu? Lutut dulu. Baru tangan, baru kening dan hidung. Begitu dia berangkat dari sujud, maka yang pertama diangkat adalah kepala. Baru kedua tangan, baru lutut. Nah, kita praktek lagi. Ini sujud. Ya. Berarti yang diangkat kepala dulu. Jangan ngangkat tangan dulu. Iya. Ya, kepala dulu yang diangkat tuh. Nah, yang diangkat kepala. Baru tangan, baru itu. Ya? Itu ya. Nah, ulang lagi. Cara dua, berpegang. Tapi jangan berpegang ke kawan sebelah. Karena sama tua ya rubuh pula. Iya. Itu yang yang dianjurkan karena pakai hadisnya hadis wa'il. Hadisnya kita pakai dalil. Dalilnya apa? Hadis Wa'il bin Hujr. Qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia sujud wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Kemudian ketika dia naik berangkat berangkat ke pucuk tapi ini bukan yang tadi rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, mengangkat kedua tangan dulu baru lutut. Itu dalilnya. Qala al-Khitabi
hadza ashah min haditsin Abi Hurairah. Ya. Hadis ini yang paling sahih dari Abi Hurairah fi madhab Malik. Itu fi hadza madhab Malik. Fa in akasa atau fa in ukisa, jika itu dibalik, tertibnya dibalik. Apa tertibnya dibalik? Bukan lutut tapi tangan misalnya nulu. Ya. Maka apa katanya boleh? Boleh. Tapi dia menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Kecuali bagi orang yang uzur. Yang kenyot tadi. Yang kenyot tadi. Baik itu kenyot lututnya. Ya pokoknya kalau kenyot itu uzur namanya. Ya. Nah, itu. Kecuali bagi orang yang uzur. Boleh. Ya itu boleh. Kemudian menurut mazhab Maliki disunnahkan mendahulukan kedua tangan terhadap kedua lutut pada saat sujud. Nah, ini dalil yang kedua. Kalau tadi dalil yang pertama apa? Lutut nulu. Sekarang ini kalau yang menurut Imam mazhab Maliki, apa yang nulu? Adalah kedua tangan dulu. Ya. Kedua tangan dulu. Nah, contoh. Jadi dia sujud. Saya tegak sujud Allahu Akbar, ya. Tangan dulu. Mana tangan dulu? Berarti ini. Ini tangan dulu. Ya kalau yang kenyot hati-hati. Ya, karena kalau yang kenyot ini biasanya terjerembab. Lah iya, karena tangan dulu, ya. Nah, baru lutut. Ini menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki. Jadi tangan dulu, jadi dia Allah. Nah, baru lutut. Nah. Ya. Makanya hati-hati. Kalau yang uzur, yang sudah ada rematik, yang sudah kena samurat, nah hati-hati. Karena ini pendapat mazhab Maliki. Nah, bagaimana bangunnya? Kalau yang tadi, bangunnya tadi apa dulu? Kepala, tangan, baru lu. Kalau yang ini, dia apa? Lutut dulu baru berarti apa? Nah. Ya? Jadi apa? Ini sujud. Mana dulu? Kepala. Habis itu apa? Nah, baru dia tegak. Jadi jangan nak saling. Nah. Jadi kata mazhab Maliki disunahkan mendahulukan kedua tangan terhadap kedua lutut pada saat sujud. Kemudian mengakhirkan kedua tangan terhadap kedua lututnya pada saat dia akan berdiri membaca. Artinya dari sujud bangun langsung tegak. Apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah. Idza sajada ahadukum fala yubarrik kama yubarrikul ba'ir, ya. Waliyadha yadaihi thumma rukbataihi. Jadi katanya jika kamu itu sujud, di antara kalian sujud, jika di antara kalian sujud, katanya janganlah seperti apa? Seperti ba'ir. Nah, ba'ir itu apa? Unta katanya. Apa? Meletakkan waliyadha'u yadaihi thumma rukbataihi. Nah, itu meletakkan kedua tangannya, kemudian baru kedua lutut. Ini ahadis wad'al yadain qabla rukbataini arjah.
Menurut mazhab Maliki, yang meletakkan kedua tangan dan mengakhirkan kedua lutut itu yang lebih apa? Lebih kuat katanya menurut mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Imam Nawawi tawassut An-Nawawi. Kalau mazhab Imam Nawawi katanya dak kati yang dikuatkan di antara keduanya, artinya boleh pakai. Boleh dipakai. Nak nutut nulu boleh, nak tangan nulu boleh. Yang ndak boleh kalau kepala nah, itu ndak boleh. Ya. Kalau tangan nulu laju. Pengen ke lutut nulu laju ndak apa-apa. Yang ndak boleh kalau kepala nulu. Kalau kepala nulu berarti dia ya itu. Robo berarti kalau kepala nulu itu. Nah. Jadi mazhab Imam Nawawi dia mengambil yang tengah. Mengambil yang tengah. Itu. Nah, kemudian tempat sholat. Tempat sholat itu tempat sholat kita nih, ya. Jadi sholat itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah badan. Yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga adalah tempat. Nah, bagaimana tempat sholat? Menurut mazhab Maliki apa katanya? Dimakruhkan sholat selain al-ard. Artinya al-ard itu bumi, ya, bumi, dan yang tidak ada tumbuh di atasnya. Berarti dia itu nak di tanah lapangnya, itu ya tempat sholatnya. Tapi menurut mazhab Hambali boleh sholat di atas salju sekalipun, tentunya baik itu ada lapisannya atau dengan tidak ada lapisan. Itu menurut mazhab Hambali. Kemudian jika menemukan atau mendapatkan sesuatu yang menghalangi, ya, untuk anggota sujud kita ini atau menempatkan anggota sujud itu, maka katanya tidak boleh, seperti halnya tidak boleh sholat di mana? Kama tasihhu ala hashish waqad wa muntafish, ya. Jadi jika menemukan sesuatu yang menghalangi untuk meletakkan anggota sujud, itu diperkenankan menurut mazhab Hambali ini, sama halnya diperbolehkannya itu sholat di atas rumputan, di atas kapas, ya, atas kapas, ataupun di tempat benang-benang yang kusut sekalipun. Nah, aja. Itu menurut mazhab Hambali. Nah, untuk masalah tempat sholat. Tapi berarti selain mazhab itu tak katik masalah. Nak di mana bebo boleh. Mana bebo boleh. Nah, sekarang kita masuk rukun yang keenam. Apa rukun yang keenam? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang mana duduk di antara dua sujud itu? Setelah sujud duduk. Nah, itulah namanya duduk di antara dua sujud. Jadi menurut jumhurul ulama bahwa duduk di antara dua sujud dengan tumaknina itu merupakan rukun. Merupakan rukun salat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dia merupakan wajib salat. Artinya kewajiban di dalam salat. Hadisnya sama. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian dia berangkat dari sujud, ya, dari sujud, kemudian dia berangkat hingga
dia duduk dengan kondisi tumak nina. Dalam hadis yang lain dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Jika dia berdiri mengangkat kepalanya dari sujud tadi, maka dia tidak sujud hingga dia melakukan apa? Duduk. Itu dalilnya. Tambahan mazhab Syafi'i wa yajibu alla yaqsud bi raf'ihi ghairihi atau ghairahu. Yang dikatakan mazhab Syafi'i ini tambahannya, yang diwajibkan itu adalah bukan maksudnya mengangkat yang lain. Artinya yang diangkat adalah kepalanya. Jadi kalau dia habis sujud yang diangkat kepala. Jadi bukan mengangkat badan, tapi yang diangkat adalah kepala. Nah, itu yang diangkat adalah kepala. Falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfi wa alla yutawwilahu walal i'tidal li'annahuma ruknani qasirani laisa maqsudaini lidatihima bal lil fasli bainas sajadataini. Jika dia itu mengangkat karena sesuatu, mungkin karena hal yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan, lam yakfi, maka tidak boleh, jangan dilakukan. Artinya diangkat itu cuman kepalanya baik. Dan juga jangan dilamokan, duduknya itu tidak boleh terlalu lama. Dan juga walal i'tidal, jangan juga berangkat sampai dia bangun kalau sampai tegak. Kenapa? Karena katanya duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun yang singkat, rukun yang pendek. Ya. Dia fungsinya hanya sebagai pembeda atau pembatas di antara dua sujud. Maka bacaannya kan pendek. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kan pendek bacaannya. Karena tidak lama. Bacaannya pendek. Dia hanya sebagai apa? Pembeda atau sebagai pembatas antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Nah, maka tidak boleh terlalu lama, tidak boleh dilamakan. Nah, bagaimana sunnah kondisi pada saat dia duduk, ya? Setelah dia bangun dari sujudnya itu, cak mana caranya? Ayyajlisa baina sajadataini muftarishan, atau duduk dengan istilah duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud dikenal dengan istilah duduk iftirash. Mana duduk iftirash itu? Melipat kaki sebelah kiri, ya. Kemudian kaki kiri tadi diduduki, kaki yang kanan ditegakkan, ya. Kaki yang kanan ditegakkan. Kemudian wa yaj'al butuni asabi'ihi 'alal ardi mu'tamidan 'alaiha. Ya, kita ini perlu dipraktekkan. Iya. Jadi pada saat dia duduk di antara dua sujud, maka ini kaki kiri, ya. Kaki kiri ini duduk. Nah. Duduk. Nah. Diduduki. Kaki kiri diduduki, nah. Ya. Nah,
kaki kanan ini ditegakkan. Ini tegak. Ada yang main ini? Hah? Bukan sini. Ada juga yang main ini. Ya? Aku dah mau sini dah. Ya? Ya. Jadi yang ini diduduki, yang ini Nah. Ya. Kemudian jari-jarinya ini, posisi jari-jarinya ini perut jari-jari, ini perut jari-jari namanya. Posisinya ini. Kalau pacak yang jari-jari ini menghadap ke arah jadi ini lah. Nah. Itu ya. Ditegakkan. Jadi bukan main ini. Bukan juga main ini. Tapi dia duduk. Kenapa dia disebut dengan iftirash? Karena kaki kiri itu terguling. Dia guling. Yang guling itulah disebut dengan iftirash. Dia guling main ini. Yang sebelah kiri. Kaki sebelah kiri itu dia dilipat. Ini dilipat dan ini. Nah, ini begini. Nah. Ya, itu. Kalau dia uzur itu lain cerita. Kalau dia uzur. Yang susah itu idak uzur. Nah, itu. Dia itu ada dua. Ada yang memang uzur, ada yang memang selama ini salah. Kapan tanya aku inilah uzur. Gitu kan? Ya. Ya, untuk ilmu ngeles. Kalau memang uzur ya tidak apa-apa. Ya uzur tidak apa-apa. Kenapa? Yang namanya uzur tadi itu segala sesuatu yang menyebabkannya diperbolehkan. Itu kalau memang benar-benar uzur. Nah, jadi tadi kaki kirinya dilipat ke dalam dan diduduki. Kenapa dia sebut dengan iftirash? Karena dia terguling. Dan yang digulingkan kaki kiri, jangan terbalik. Jangan kaki kanan. Kaki kanan digulingkannya, kaki kiri tegakkannya. Tak katik sini. Tak katik. Ya, di sini tak katik. Ya. Nah, itu. Kemudian litakun atraf asabi'ahu ilal qiblah. Ujung-ujung jari-jarinya dia ke mana? Ke arah berarti main ini. Ditekan dia ini. Tat. Ya. Nah, makanya dia ini tu bukan main ini. Kalau main ini tak ketemu kiblat dia. Maka dia dilentikkan. Dilentikkan. Kenapa? Karena itulah mengikuti sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsumma tanna rijluhul yusra wa qa'ada 'alaiha tsumma i'tadala hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi. Jadi kemudian Nabi melipatkan kaki kirinya, kemudian waqa'ada 'alaiha, duduk di atas kaki kiri itu, tsumma i'tadala, kaki kanannya diluruskan, ditegakkan, hatta raja'a kulla 'azmin fi mawdi'ihi. Sehingga apa? Sehingga kembalilah seluruh tulang-tulang itu pada tempatnya. Jadi
Makanya solat itu kalau kajian kesehatannya dapat menyebabkan orang itu sehat. Dari rukuknya sehat. Kenapa rukuknya sehat? Karena dia lurus punggungnya. Pada saat dia sujud juga meletakkannya tepat. Kenapa? Di sini diletakkan ke bawah. Ada kajiannya, apa katanya? Pada pagi hari itu darah itu harus turun. Lebih rendah daripada kaki. Itu. Kalau lebih jelas itu kedokteran itu. Wong dokter jelaskannya itu. Kita ini cuman macam-macamnya baik. Jadi hatta raja'a kulla 'azmin fi mawdi'ihi. Ini hadis Nabi ya. Thumma hawa sajidan. Hadis Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana yufarrishu rijluhul yusra wa yunsibul yumna. Bahwa kaki Nabi yang sebelah kiri ditidurkannya, digulingkannya, ya. Kemudian wa yunsibul yumna, kemudian diangkatlah kaki yang kanan atau ditegakkanlah kaki yang kanan. Jadi lah dapat kalau bayangan ada bagaimana cara duduk di antara dua sujud yang benar. Nah, pada saat duduk di antara dua sujud, kemana tangan? Wa yada'u yadayhi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dekat dengan lutut. Dekat dengan lutut. Nah, mana lutut? Harus tahu. Dekat dengan lutut. Ini duduk di antara dua sujud. Jangan megang sini. Rupanya dompetnya. Duit banyak atau HP-nya. Dekat loh. Mana lutut? Nih. Berarti sini. Dekat. Bukan megang lutut. Kalimatnya dekat, bukan di lutut. Qariban min rukbataihi, dekat dari, namanya dekat berarti bukan megang. Ini dah ada di tempat lain, masjid lain. Ya, masjid lain kan megang ini dia. Iya, masjid lain tapi masjid sini tak ada. Jadi letakkan di mana? Di dekat lutut. Kemudian jari-jarinya direntangkan, diluruskan, dipanjangkan. Bukan main ini. Kecuali kalau uzur. Ya. Nah, dibentangkan, ya, dibentangkan. Dimaini. Jangan main ini. Jangan main ini juga. Ya. Jangan main ini. Dibentangkan. Nah, ini. Jadi posisinya di sini, diletakkan di kedua pahanya, di dekat dengan lutut. Dekat dengan lutut. Nah, kita kaki belum nunjuk-nunjuk belum Jangan tanya dulu nunjuk-nunjuk. Ya, karena kita kaki ada pembahasan tentang nunjuknya bagaimana. Tapi yang posisi pada saat duduk di antara dua sujud, posisinya seperti ini. Ya. Nah, jangan main ini. Jangan main ini pula. Atau main ini. Jadi emang kadang-kadang Pak di luar instruksi. Nyari yang nyaman, padahal tidak. Harus begini. Jangan di sini. Ya, ya. Di dekat di dekat lutut. Ini lutut. Berarti dekatnya. Bukan pegang lututnya, tapi dekat lutut. Nah. Kemudian jari-jari tadi dibentangkan. Al-yumna wal yusra sawa. Kanan dan kiri sama. Posisinya sama, tidak berbeda. Nah, itu kita baru sampai rukun yang ke-7. Baru sampai duduk di antara dua sujud. Kita belum
duduk akhir, duduk tasyahud namanya. Duduk tasyahud. Nah, kakek kita akan jelaskan bagaimana duduk tasyahud, termasuk kaki jari-jarinya apa diputar ke kanan, berputar ke kiri, apa naikkan ke pucuk, naikkan ke bawah, ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Nah, ada 5 menit lagi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya. Karena satu dan lain hal, apakah bisa lebih atau kurang? Contohnya kalau kita sholat berjamaah, kita sudah 3 kali tapi imam belum mengucapkan Allahu Akbar, saya tambahi boleh enggak itu? Atau misalnya baru 1 kali, 2 kali tapi imam sudah Allahu Akbar sehingga kami berhenti itu. Baik. Bolehkah itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Iqna, Al-Iqna itu adalah kitab fikih juga, bahwa at-taslitsu membacanya 3 kali pada saat sujud, pada saat ruku, membaca tasbih 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau sekali bagaimana? Cukup. Membacanya sampai 3 kali hukumnya sunnah. Lebih bagaimana? Nah, lebih tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan. Kenapa? Karena kalau dia bacanya itu membaca dengan sesuai, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, maka lumayan lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa Subhana rabbiyal a'la wa biham. Kalau mau ditambah dengan bacaan yang lain boleh. Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wajil lahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Boleh tambah begitu. Kalau nambah dengan doa lain boleh, tapi tetap ketentuannya menggunakan bahasa Arab. Doanya adalah doa yang berbahasa. Kalau doa yang saya bacakan tadi doanya doa yang maksur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Memang sebaiknya kalau kita menjadi imam, doanya tidak jangan terlalu panjang. Cukup dengan subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali. Tapi kalau kamu solatnya dewean, solatnya adalah mungkin solat qiyamul lail ataupun solatnya witir, nak sepanjang-panjangnya baca silakan. Nah, itu. Jadi apakah boleh tadi membacanya sekali saja? Boleh. Boleh saja membacanya 2 kali? Boleh. 3 kali sunnah. Lebih dari 3 kali boleh. Ya. Boleh. Tidak baca, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma tidak dapat paham. Nah, kalau dia bacanya subhana, tidak baca subhanallah. Kalau tidak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu. Jadi gitu, Pak ya? Ya. Jadi bacaannya boleh 1 kali, boleh dia dibaca 3 kali. Boleh juga ditambah tadi doanya apa? Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu doa kalau ingin nambah doa sujud. Baik, waktu akhirnya menyelesaikan pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk ke rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 berkaitan dengan tasyahud akhir. Nah, bagaimana tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Baik, kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.